Bab 5. Lelah. Tepat 1 bulan sudah, Nada berada di sekolah barunya. Tentu saja, dengan teman yang itu-itu saja. Entah bagaimana ceritanya, rasanya di sekolah ini ia lebih mudah mencari teman pria dibanding wanita. Bahkan, jika untuk mengumpulkan teman lelaki, ia tak perlu bersusah payah untuk memperkenalkan dirinya, seolah seisi sekolah telah mengenalnya. Bahkan, beberapa berusaha mendekatinya, namun selalu terhalang oleh dinginnya sikap Nada, jika bukan kepada 3 sahabatnya. Suasana sekolah tampak lengang. Embun yang tadi pagi menetes pun sepenuhnya belum kering. Nada yang berangkat lebih awal memutuskan untuk duduk di taman depan gerbang sekolah, menanti kedua sahabatnya, yakni Ervin dan Elvano. Untuk Nando, mungkin ia juga sahabatnya. Hanya saja, anak satu itu jarang berbaur dengan keduanya. Kompleks rumahnya pun berbeda arah, sehingga tak memungkinkan mereka untuk berangkat bersama. Mata Nada masih terus berjalan mengikuti arah tulisan yang berderet di sebuah buku. Entah, ia sendiri tak tahu buku apa yang ia baca, hanya memiliki judul Move On. Kok bisa sih kemarin pinjam buku ini? Apa gunanya coba? Melupakan si tuli, bak sebuah bensin yang tersulut api. Cepat, tanpa perantara, sebuah suara menjawab perkataan Nada. Ya, tentu saja ia sangat hafal dengan suara itu. Tunggu. Terlebih julukan itu. Nada hanya mengembuskan napas bosan. Ia benar-benar kesal. Bagaimana mungkin ia bisa kembali bertemu dengan biang rusuh itu? Kenapa tidak kedua sahabat rempongnya? Sudah gua bilang, cowok tuli itu kagak pantas buat lo. Emang apa masalahnya? Tanya Nada ketus, tanpa menoleh pada Leo yang berdiri di belakangnya. Lu udah tahu kalau dia tuli? Sudah, lalu apa? Dan lu masih mau deket sama dia? Stop interogasi gua, kata gua pertama kali yang muncul dari mulut Nada. Secara jelas, tampaknya gadis itu sudah hilang kesabaran akan sikap Leo yang selalu semena-mena pada Ervin. Gua sekarang tanya, kenapa lu gak ada bosan-bosan yang ngerjain Ervin? Karena gua pikir dia kagak pantas hidup di antara kita. Jadi lu pikir lu Tuhan? Suara Nada meninggi 1 oktav dari sebelumnya. Ia benar-benar kesal dengan apa yang baru saja dikatakan Leo. Gua bukan Tuhan, tapi gua ngerasa aja manusia sampah itu layak dibuang. Leo! Dan satu lagi, gue cinta sama lu, dan lu dilarang deket Ervin, atau Ervin akan... Leo menjeda perkataannya dan melanjutkan kalimat itu dengan isyarat kematian. Terserah apa kata kamu. Yang jelas aku tidak akan pernah mencintaimu. Dengan kesal juga kembali ke kata semula. Nada meninggalkan Leo yang kini mematung dengan khas senyum liciknya, menatap Nada yang kian berjalan menjauh. Dasar Pisco, umpat Nada yang teringat akan isyarat Leo barusan. Bagaimanapun, ia tak akan pernah gentar dengan ancaman Leo. Bukan Nada namanya, jika ia memilih menyerah sebelum bertempur. Meski ia tahu bagaimana konsekuensinya jika berurusan dengan Leo. Suasana kelas mulai ramai, sedangkan Nada masih duduk melamun di bangku kesayangannya. Ya, masih bangku yang sama dengan saat pertama kali ia daftar ke sekolah ini. Vin, kapan kau datang? Barusan. Lu kenapa? Sakit? Tanya Ervin terlihat sedikit panik. Hei, Nada yang refleks karena dahinya disentuh oleh Ervin, lantas menepis tangan Ervin yang... Au, galak amat lu dah. Ya maaf. Akhirnya Nada tak enak hati dengan Ervin yang pura-pura kesakitan. Cie, si Tuli udah punya pacar ya. Zea, Nada sontak menyebut namanya dengan geram. Sebenarnya ia bukan geram karena dikatakan sebagai pacar Ervin. Hanya saja ia tak habis pikir, kenapa banyak sekali memanggil Ervin dengan sebutan tak pantas itu. Ervin yang membaca gerak bibir Nada buru-buru menyusuri tatapan nanar mata Nada. Ia tak tahu sebelumnya mengapa gadis yang bisa riang dan bersahabat itu berubah menjadi mata nyalang dalam sekejap. Apa? Mau cari penyakit lo? Ah tidak, aku tak semudah itu mengotori tanganku, jawab Nada sembari membersihkan dan meniup telapak tangannya. Apa maksudmu? Hei, kalian ini kenapa? Ervin yang tak tahu apa-apa menjadi kian panik saat suasana semakin memanas. Gua ingetin,
pacar lu itu tuli. Zea, Nada. Hampir saja sebuah buku melayang ke wajah mulus dia. Namun sayang, niatnya tertahan oleh gertakan Ervin. Vin, dia itu... Nada tak sanggup melanjutkan kata-katanya. Ia benar-benar kesal. Rasanya juga percuma jika ia menjelaskan pada lelaki bebal itu. Entahlah Vin. Nada yang langsung duduk begitu saja membuat Ervin kian bingung. Kenapa lu yang marah dah? Yang paham cuma Elvano. Kalian aja yang bodoh, ucap Zea sembari pergi meninggalkan Ervin yang masih bingung. Ya, lu sekarang paham dah kenapa terkadang gua pengen nelen Ervin. Tanpa kata, Nada hanya mengangguk sembari pura-pura membaca buku kembali. Dah, lu sama Zea kenapa gak bisa akur sih? Gak apa-apa, jawab Nada kesal. Ia benar-benar tak habis pikir akan bertemu dengan makhluk-makhluk menyebalkan di sekolah ini. Andai saja ia tawakan begini, ia akan memilih untuk tinggal bersama tantenya saja di Jakarta. Van, Nada kenapa? Ervin yang tak puas dengan jawaban Nada justru bertanya pada Elvano yang memasang wajah masam. Lah, lu tanya sama Nada lah, masa tanya gua? Ya lu pasti paham. Paham apa gua sama urusan wanita? Maksud gua, lu kan dengar keseluruhan percakapan mereka, yang pasti bahas lu. Gua? Elvano hanya mengangguk tanda membenarkan apa yang baru saja dikatakan oleh Ervin. Entahlah. Akhirnya Ervin yang kesal, hanya pasrah. Terkadang juga menyebalkan memiliki kekurangan dalam hal pendengaran, meski juga sebuah nikmat dalam sisi lainnya. Ketiga sahabat itu hanya memaku diam. Bahkan Nada yang saat ini membaca buku pun tak fokus dengan isi bacaannya. Ia benar-benar tak habis pikir bagaimana ada pembulian tanpa ada suatu tindakan dari pihak sekolah. Move on, lu punya mantan juga dah. Ervin yang jenuh kembali membuka pembicaraan. Emang move on cuman mantan? Move on dari kamu juga bisa, Vin? Hah? Gua? Entah, Vin. Nada hanya mendengus kesal dengan kejadian pagi ini yang benar-benar membuatnya lelah. Tuhan, akan sampai kapan semua seperti ini? Begiknya dalam hati. Semua terasa seperti mimpi. Yang begitu, ia ingin segera terbangun dan terbebas dari semua ini. Namun, apalah daya, semua ini nyata adanya. Oke, terima kasih kalian telah mendengarkan cerita saya Nada Tanpa Suara dari novel Nada Tanpa Suara. Jika kalian ingin mendapatkan bukunya, kalian cukup DM Instagram altaira07 atau ke penerbit langsung yaitu penerbit Sinar Pena Amala. Dan jika kalian ingin membacanya secara gratis, cukup kalian buka aplikasi Wattpad dengan username Ama Altair Aquaris. Oke, terima kasih teman-teman. Jika kalian suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Yeah, I got what grand in my diamond up. Who $250,000 my go yard though. I win the game, so you still gotta show. One with the drip and just learn how to hustle. Look at your bitch through these DL by folks. Cause I get me some head, she been that shit over.